Kembali ke acara Public Diplomasi, Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Melanjutkan diskusi lagi Pak Reza. Tadi cukup menarik ketika berbicara mengenai digital literasi dan perubahan digital diplomasi yang dilakukan dalam terutama membuat keputusan pemimpin dunia. Gambarannya seperti apa nih Pak Reza selama ini? Ini adalah sesuatu hal yang saya sendiri sebagai pengamat itu kaget ya. Saya pikir pengambilan keputusan itu biasanya ada tahapan. Misalnya senior official meetings. Pada saat yang sama terjadi working groups. Kemudian terakhir dialog tingkat kepala negara. Baru terakhir jadi summit. Ya sekarang yang terjadi adalah mendadak seorang kepala negara mengatakan bagaimana kalau kita ketemu minggu depan untuk membahas aspek tertentu. Jadi negara-negara lain belum tentu siap. Jadi untuk itu ada syarat-syarat untuk keberhasilan suatu pengambilan keputusan lewat digital diplomasi, terutama sekali pada saat summit. Karena kalau summit itu yang bicara adalah kepala negara. Kepala negara kan kalau berbicara itu informasi sudah harus matang. Informasi harus benar, akurat, tepat secara hukum, menggunakan bahasa yang baik, benar, dan terpercaya, dan kemudian tidak mengundang resiko kekhawatiran di dalam dan luar negeri. Ini kan persyaratan suatu statement dari sebuah kepala negara. Jadi pihak asing itu ngerti, pihak dalam negeri ngerti. Nah sebenarnya seberapa efektif sih Pak, kalau kita bicara digital diplomasi terutama dalam menangani COVID-19 yang dilakukan oleh Indonesia gitu? Bagusnya sekarang ya, ini kan fokus COVID-19, pemulihan kan. Saya kagetnya adalah semua negara itu sadar, mereka tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Mereka tidak bisa berpikir bagaimana mereka melakukan monopoli. Mereka tidak bisa berpikir lagi masalah harga. Tapi mereka berpikir suatu equilibrium. Saya untung, Anda untung deh. Yang penting kita penduduk dunia tersembuhkan ya. Ya dalam kondisi seperti ini memang kaget-kaget. Mendadak seorang presiden ditelepon oleh presiden yang lain. Dia hanya punya waktu hitungan mungkin kurang dari setengah jam untuk memerintahkan menteri-menteri teknis untuk menyampaikan suatu kertas posisi. Kemudian pada saat yang sama ya seorang menteri akan terus terang menggerakkan seluruh organ-organ birokrasi di negaranya. Siap ataupun tidak siap, karena waktu yang menentukan pihak sana. Kita ketemu ya 1 jam lagi, mungkin loh. Terutama sekali kalau Donald Trump yang nelpon negara-negara di bawah satelitnya Amerika Serikat. Tapi saya sangat bersyukur gitu ya. Indonesia ini sistem manajemen kita itu tertata dengan baik ya. Sehingga pada saat kita ketemu dengan mitra asing, misalnya Pak Presiden ketemu dengan Donald Trump, ketemu dengan Perdana Menteri Australia, ketemu dengan Perdana Menteri dengan Presiden Korea Selatan, ketemu dengan maksudnya dialog secara virtual ya dengan pimpinan Rusia, kita fokus, mereka juga fokus. Kita nggak berpikir masalah di Laut Cina Selatan, kita tidak berpikir masalah hutang, tapi kita fokus ke arah penyelesaian pandemi. Jadi artinya ketika kita bicara bahwasanya kesiapan pemimpin-pemimpin kita digital itu juga harus dilengkapi oleh kesiapan aparat-aparat atau unsur-unsur pemerintah di bawahnya, menteri bahkan teknis ke belakang, karena waktu menjadi framing yang cukup kuat gitu. Bagaimana bagaimana kesiapan kita sendiri sebenarnya, terutama masyarakat dan juga aparat-aparat pemerintah dalam melakukan teknis diplomasi sendiri gitu? Kalau berbicara diplomasi, kita berbicara Kementerian Luar Negeri ya. Kalau saya tidak punya keraguan dengan mereka, karena saya melihat proses rekrutmennya itu sesuai dengan ISO ya. Kemudian proses penjenjangannya juga sudah sangat bagus. Ada pendidikan level dasar, level tengah, dan level sesparlu namanya ya. Dan kemudian generasi yang terdidik itu memiliki semangat yang tinggi. Kemudian ini membedakannya generasi saya, generasi X ya, dengan generasi milenial maupun generasi Z itu beda memang. Generasi saya mesti perlu belajar dari manual. Generasi saya masih perlu belajar bagaimana mengoperasikan sesuatu. Tapi bersyukurlah sistem rekrutmen kepegawaian di Indonesia sudah sangat baik. Sehingga mereka yang menduduki pimpinan di level subdirektorat ataupun kepala bagian itu rata-rata sudah melek teknologi.
Kemampuan mereka mengolah informasi lebih cepat daripada generasi saya. Kemampuan mereka berkomunikasi secara teknologi lebih cepat daripada generasi saya. Dan saya pikir secara pelan-pelan ya generasi ada koordinasi ya antar generasi X, generasi Y, generasi Z, dan generasi milenial. Di Kementerian Teknis, Kementerian Luar Negeri sudah terjadi, Kementerian Perdagangan sudah terjadi. Kementerian Pertahanan sudah terjadi, saya belum tahu di kementerian yang lainnya. Tapi saya terus terang, kalau saya melihat bagaimana manajemen digital di level provinsi kota itu belum nyampe ke sana. Iya, artinya memang kita bicara tentang total diplomasi gitu, total Indonesia sendiri. Kalau melihat dari landscape diplomasi dunia internasional gitu, bagaimana posisi kita secara total diplomasi Indonesia dalam menangani COVID ini? Diplomasi total itu kan melibatkan seluruh aktor negara ya, pemerintah maupun pemerintah di level nasional dan juga pemerintah di level lokal. Kemudian diplomasi total itu juga melibatkan dunia usaha, melibatkan masyarakat umum. Ya idealnya semua itu bergerak sesuai pakem yang sama begitu. Tapi pada saat yang sama juga kita harus berpikir kan, yang namanya diplomasi itu adalah sesuatu hal yang sangat leks ya. Sulit pemerintah mengontrol. Sulit pemerintah pusat mengontrol unit-unit kerja di bawah, di level daerah. Karena ada kemungkinan mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan. Misalnya, tidak mustahil ada suatu daerah tertentu yang menyewakan pulau misalnya. Dan pemimpin tersebut barangkali belum tentu memahami hukum internasional. Dalam teks bahasa Indonesia ini menyewakan, tapi di teks yang sana mungkin berarti pengambil alihan. Mungkin. Berarti tetap akan terjadi kesalahan-kesalahan atau miss gitu dalam kita bicara tentang diplomasi total Indonesia. Kemungkinan terjadi besar. Ya karena itu hendaknya pengawasan atas seluruh aktor-aktor nasional, aktor-aktor dunia usaha juga harus dilakukan. Karena bisa-bisa saja kita bicara misalnya level pemerintahan rendah, level bawah, bupati, wali kota. Proses pemilihannya mungkin benar secara demokratis, tapi proses penjenjangan intelektualnya belum tentu berjalan baik. Satu. Dunia usaha juga sama. Tidak mustahil mereka melakukan negosiasi tanpa memahami aturan-aturan hukum perburuhan, aturan-aturan hukum dalam bidang imigrasi. Kemudian dengan mengatakan seenaknya, oke, kami bekerja sama dengan perusahaan Anda boleh mendatangkan sekian puluh pengusaha, sekian puluh tenaga kerja dari negeri Anda, dan saya akan menguruskan mereka seluruh proses, pokoknya mereka tinggal datang. Hal-hal semacam ini kan yang harus diawasi dengan baik. Jangan sampai keteledoran sekecil apapun membawa masalah. Sudah terjadi loh, misalnya tenaga kerja asing datang kepada Indonesia. Kemudian terjadi kurang sensitif pemerintahan lokal tersebut, di mana angka pengangguran cukup tinggi, tapi kenapa tidak bekerja? Kenapa yang dipekerjakan tenaga asing? Ya kita harus runut ke belakang, bahwa tanggung jawab suatu total diplomasi itu bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintahan di daerah. Bisakah mereka mengawasi kegiatan usaha yang sensitif, misalnya kontrak, misalnya negosiasi dagang? Ini harus diawasi dengan sangat baik. Ya, kita mungkin kembali lagi mengenai tantangan Indonesia di tahun 2021 ini, yang kita masih penuh dengan resiko ketidakpastian, penuh dengan permasalahan-permasalahan COVID yang masih belum kita selesaikan gitu. Bagaimana kira-kira dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, volume perdagangan, pariwisata, dan termasuk perlindungan WNI di luar negeri, dalam upaya kita untuk menjaga upaya diplomasi kita untuk dapat mencapai semua tujuan tersebut? Saya melihat ya, justru dalam kondisi ekonomi sedang kurang baik ini, saya bisa melihat adanya praktek-praktek diplomasi yang baik, yang kurang kita sadari bersama. Misalnya begini, pengawasan atas orang Indonesia akan keluar negeri sudah semakin baik. Misalnya pemeriksaan sudah satu atap, misalnya sistem computerized, kemudian sistem pemeriksaan lewat data-data keimigrasian sudah sangat baik. Loophole sudah kurang. Walaupun kita harus akui, masih bisa orang kita keluar masuk ke Malaysia lewat jalan tikus, berubah-ubah jalan tikusnya.
Tapi begitu seorang Indonesia berada di luar negeri, langsung HP-nya bunyi. Anda datang berada di kota ini, di negara ini, alamat kedutaan besar adalah di sini, nomor teleponnya ini, emailnya ini, silakan hubungi 24 jam, orang yang Anda hubungi adalah namanya nama Indonesia. Tinggal hubungin kami dan kami bisa merespons dengan cepat. Saya pernah coba sendiri. Jadi ceritanya ada seorang wali murid, punya anak wali murid ya, seorang anak wali saya berada di Jepang. Di Jepang untuk sebuah program namanya istilahnya itu kerja terbatas sekian bulan gitu ya, job training ya. Kejadian COVID. Jadwal penerbangan berubah. Jadwal penerbangan berubah, anak itu terdampar di sebuah kota. Orang tuanya bingung. Di Malang ini, saya nggak usah sebut nama orang tuanya, tapi kampusnya Unibrau ya. Orang tuanya nelpon. Karena berpikir saya punya network. Langsung saya menghidupkan jaringan saya. Langsung 5 menit saya bikin pointers berita. Saya bilang, coba berikan nama anakmu, fotokopi paspornya, dan di sana ngapain. Berikut teman-temannya sekalian. Ada 7 orang. Jadi artinya tetap berjalan ya. Semua aktivitas perlindungan WNI dan aktivitas-aktivitas lain yang memang menunjukkan itu memang masih tetap berjalan secara normal, malah normal. teruji. Jadi hubungan saya dengan Malang pada jam yang sama, 15 menit saya dapat semua data matang, saya kirimkan ke Jakarta, ke network, sana langsung kirim ke Dubes kita di Jepang. Kalau upaya khusus mengenai pemulihan ekonomi misalnya, untuk upaya kita bekerja sama misalnya multilateral atau kerjasama bilateral dengan beberapa negara tertentu untuk memulihkan ekonomi atau untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada termasuk WNI tadi, apakah memang ada prioritas khusus misalnya? Sekarang kita sedang melakukan banyak pembatasan kan. Tidak sembarangan WNI bisa keluar. Bukannya kita nggak mau mengizinkan mereka menjalankan hidup yang lebih baik. Enggak. Pihak sananya yang menahan diri. Karena mereka berpikir energinya harus digunakan untuk melindungi warga negara mereka. Jadi kita lihat sekarang kan TKI kita yang bergerak ke Timur Tengah sudah mungkin ada masa-masalahnya 0. Bahkan haji dan umroh pun dibatasin kan. 0 juga. Kemudian Jepang pun sangat membatasi tenaga kerja asal Indonesia dan memberikan persyaratan-persyaratan khusus kebahasaan misalnya. Jadi bagaimanapun juga kita harus di satu sisi memberdayakan masyarakat kita lewat berbagai standarisasi, sertifikasi. Pada saat yang sama kita juga harus memonitor di sana kapan lampunya berubah dari merah ke kuning dan kemudian menuju hijau. Dan untuk itu tetap peranan pemerintah itu sangat penting. Jangan sampai masyarakat berpikir dalam era pandemi ini kami dihalang-halangi keluar. Oh tidak. Jadi intinya tetap ada wait and see dari kebijakan negara itu sendiri. Ini yang menarik. Beberapa negara memberikan batasan-batasan terhadap warga negara kita untuk melakukan aktivitas ke luar beberapa negara tertentu dengan alasan tertentu gitu. Sebenarnya tantangan yang menarik adalah bagaimana kita sendiri menjelaskan ke masyarakat dunia bahwasanya pembatasan-pembatasan itu tidak menunjukkan bahwa kita sendiri seharusnya memang sudah sangat siap melakukan aktivitas yang sangat sesuai dengan protokol kesehatan di masa COVID seperti ini gitu. Atau ada alasan khusus sebenarnya negara-negara tersebut melakukan pemblokiran terhadap beberapa negara yang akan melakukan mobilitas kita di sana. Unik ya. Pada saat Amerika Serikat melakukan pembatasan atas warga negara asing untuk datang ke negeri dia sampai 3 bulan lalu, Indonesia tidak termasuk daftarnya loh. Ya. Kemudian kita mengerti juga kenapa Arab Saudi melakukan pembatasan. Ya, ini wajar. Ini penduduk dunia sekian juta dari sekian ratus negara, dari 190 negara, itu numplok, itu luar biasa. Sanggup mereka. Ya, yang bisa kita lakukan adalah terlepas dari bagaimana pihak sana memperlakukan kita. Mungkin dengan persyaratan teknis kesehatan, mungkin persyaratan teknis keimigrasian, persyaratan teknis kualifikasi, bagaimanapun tanggung jawab negara untuk mencerdaskan masyarakat, untuk mempersiapkan masyarakat yang mau
bekerja ke luar negeri dan mempertahankan semangat mereka begitu. Bahwa dalam kondisi seperti ini negara melakukan bantuan, mempermudah sertifikasi, kemudian memonitor kesehatan mereka sebelum berangkat, kemudian menjelaskan prosedur keberangkatan secara baik dan benar. Karena jangan sampai pembatasan yang terjadi di luar negeri itu meruntuhkan semangat mereka untuk bekerja di luar. Karena kalau mereka sudah skenario sebelum pandemi adalah kita bekerja baik di dalam negeri, kita punya modal, kita bisa keluar kan. Untuk sementara waktu kita di sana, keluarga kami hidup apa adanya dan kita bisa supply mereka dari luar. Tentunya berpikirnya seperti itu. Pada saat yang sama juga tenaga kerja kita di luar negeri sebelum pandemi akan berpikir stabil ke depannya. Sehingga tidak berpikir karena ekonomi di negara setempat, misalnya di Malaysia, kemudian di Timur Tengah itu, dan juga di Taiwan dan Jepang, itu kan sudah terjadi pengetatan, mereka harus pulang. Tentunya tidak berpikir seperti itu kan. Mereka terpaksa pulang, tapi setelah pulang pun mereka berpikir untuk bekerja kembali kan. Dan tentunya semangat mereka itu harus dipelihara dengan baik. Bahwa pada saat yang tepat, ya Anda bisa berangkat lagi. Jadi artinya kita sendiri pun sudah mempunyai upaya-upaya untuk mengatasi, tanda kutip, memberikan informasi mungkin. Seberapa efektif sih upaya diplomasi yang kita sudah lakukan untuk mengenalkan ke dunia bahwasanya kita sudah melaksanakan banyak protokol kesehatan, banyak aktivitas yang memang mendukung upaya. Kalau kita lihat laman Kementerian Luar Negeri, laman Kementerian Kesehatan, laman dari BKPM, laman dari Kementerian Perdagangan, itu ada informasi-informasi khusus soal ini memang. Jadi intinya kita membuka mata dunia gitu, bahwa di Indonesia terjadi suatu proses yang sama juga dengan di negara-negara lain, proses COVID-19. Tapi kita melakukan pemulihan dan untuk itu yang namanya pemulihan itu terkelola dengan baik dan diharapkan akan menuju kepada pemulihan betul. Misalnya kita sudah mulai membuka data-data mengenai vaksin-vaksin mana yang sudah mulai berdatangan dan vaksin-vaksin mana yang akan segera disuntikan kepada anggota masyarakat. Ini merupakan hal yang pihak luar sudah tahu bahwa kita sudah memiliki berbagai agenda yang terprogram dengan baik. Ya, mungkin kita akan mengalih pembicaraan lebih ke regional. Mungkin kita bicara mengenai situasi pandemi ini kan menunjukkan beberapa kepemimpinan kolektif, terutama di ASEAN. Kita bicara bahwa adanya tudingan produser vaksin, salah satunya mungkin kita bisa bilang Tiongkok sebagai produser vaksin yang memang sengaja memberikan pengaruhnya secara dominan terhadap negara-negara di ASEAN gitu. Bagaimana tanggapannya? Kalau kita perhatikan di media massa begitu adanya ya. Tapi tentunya kan kita tidak mau tergantung pada satu sumber kan. Karena kalau tergantung pada satu sumber nanti bisa dipermainkan di sektor harga, di sektor transportasi, di sektor distribusi. Itu kan berbahaya sekali. Dan saya pikir Indonesia dengan berbagai negara ASEAN sudah punya berbagai kesepakatan bahwa hal ini tidak boleh terjadi. Kemudian hal yang sama juga kita lakukan ASEAN dengan pihak negara lain seperti Australia dan juga ASEAN dengan Korea Selatan. Ya cuman ini berhasil untuk jangka pendek ya. Di satu sisi kita bisa mengatakan bahwa Anda bukanlah satu-satunya sumber vaksin kami begitu. Tapi tentunya kita harus berpikir ke depan bahwa janganlah sampai kita menjadi negara konsumen terus. Kita sudah berpikir seperti itu loh. Misalnya kita lihat betapa menggeliatnya Bio Farma sekarang. Betapa menggeliatnya vaksin merah putih. Betapa menggeliatnya vaksin Nusantara. Ini kan membuktikan. Jangka pendek oke kita tergantung pada pihak tertentu. Tapi kita tidak mau tergantung terus. Kita melakukan diversifikasi. Pada saat yang sama juga kita melakukan upaya-upaya pemberdayaan dalam negeri. Itu kita lakukan. Dan hal ini ya barangkali perlu disiarkan ke seluruh dunia dan juga keluar ke dalam negeri. Bahwa kita ini bersungguh-sungguh begitu. Bahwa kita ingin menjadi, kalau bicara vaksin kita ini adalah pemain di dalam negeri sendiri. Ini yang harus kita komunikasikan. Ya, jadi artinya kita bicara bahwa negara-negara produsen vaksin itu tanda kutip seakan-akan memberikan dominansi terhadap beberapa negara gitu. Posisi Indonesia sendiri terhadap
pemilihan negara atau kerjasama bilateral terhadap diplomasi vaksin ini sendiri bagaimana? Banyak kesepakatan kita buat di Indonesia Cina, Indonesia Korsel, Indonesia Amerika. Yang saya belum tahu Indonesia Rusia ya. Walaupun Rusia mengatakan tingkat kesahihan dia itu di atas 90% ya. Tapi dari sini kan menunjukkan bahwa kita tidak mau tergantung pada negara tertentu. Misalnya ada kesepakatan yang sangat cepat kita buat dengan Bill Gates kan. Dan itu langsung membawa manfaat ke dalam negeri. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kalau berbicara vaksin, tidak ada negara yang bisa mengatakan bahwa mereka mendapat monopoli untuk Indonesia. Nggak ada. Kita berhubungan dengan Australia, dengan Korsel, dengan Amerika sebagai negara, dengan Bill Gates sebagai suatu institusi bukan negara. Dan kita juga berhubungan dalam konteks Indonesia sebagai ASEAN. Saat ini tidak ada negara yang bisa mengatakan apapun yang kami jual, vaksin ke Indonesia itu pasti laku dan pasti diterima. Enggak. Karena peredaran vaksin itu menuntut persyaratan dari World Health Organization. Negara tersebut akan dikritik oleh dunia kalau dia menjual vaksin yang salah. Dan dia mempermainkan harga, dia mempermainkan substance. Itu akan rusak negara tersebut. Ingat pepatah di Indonesia, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak akan percaya. Betul. Dan pihak bisnis mengerti sekali ini. Iya. Jadi upaya diplomasi vaksin termasuk diantaranya upaya Indonesia sendiri dalam mengenalkan vaksin dalam negeri yang memang kita proses sudah dilakukan berbagai kerjasama baik bilateral antar negara dan juga upaya dalam memenuhi pemulihan kesehatan yang ada di Indonesia dan juga dunia. Kita akan kembali lagi ke dalam segmen berikutnya.